Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sore ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu, di dalam majelis yang semoga Allah ridhoi dan Allah muliakan. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menerima hikmah dan ibrah dari apa yang guru kita akan sampaikan setelah ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, kajian sore ini merupakan kajian lanjutan dari pembahasan kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi yang Bapak Ibu dapat dengan mudah membelinya di toko buku online bila mana Bapak Ibu belum memilikinya. Alhamdulillah sepertinya Ustadz sudah masuk. Mohon izin saya beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan adab kajian. Kami mohon kiranya ibu-ibu yang tidak menggunakan hijab, mohon dapat menutup kameranya, di-off-kan, agar sama-sama kita menghormati ruang kajian ilmu ini. Yang kedua, pertanyaan diajukan menjelang selesainya kajian, di mana kami harapkan pertanyaan adalah hal-hal yang terkait dengan kajian yang disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah, admin akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu yang terkait dengan tema kajian sore ini. Kajian ini merupakan kajian yang diadakan oleh Yayasan Islam Madinah Bayana, yayasan yang bergerak di bidang sosial keagamaan, yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan kajian rutin seperti ini. Beberapa kajian lainnya kita juga adakan, sebagaimana Bapak Ibu mungkin juga sudah ikuti. Kita sedang membahas kitab sifat wudhu dan sholat cara Nabi yang dibimbing oleh Ustadz Salim Kibas. Kemudian kita juga beberapa kali mengadakan kajian tematik terkait dengan ekonomi syariah, semisal kajian tentang waris, kajian tentang akad-akad jual beli, kajian kemarin ada fikih mengenai kurban. Sehingga Bapak Ibu dapat lengkap menerima kajian tidak hanya terkait dengan akidah, terkait dengan fikih ibadah, namun juga kajian-kajian yang terkait dengan ekonomi syariah. Beberapa saat ke depan kami juga akan mendorong semakin intensnya kajian-kajian tentang ekonomi syariah, karena masih sedikit pembahasan terkait dengan hal tersebut. Seluruh kajian Islam Madinah direkam dan diposting melalui channel YouTube Islam Madinah TV, channel YouTube Islam Madinah TV. Bapak Ibu dapat membrowse, mencarinya di YouTube dengan mengetik Islam Madinah TV. Banyak sekali kajian yang telah berjalan beberapa tahun ini untuk Bapak Ibu ulang untuk melihatnya. Selain mengadakan kajian seperti ini, Yayasan Islam Madinah juga mengadakan beberapa kegiatan seperti beasiswa kepada para ustadz, terutama pada bidang ekonomi syariah. Sudah beberapa master serta dokter ekonomi syariah yang kita berikan beasiswa untuk mendorong pergerakan dakwah ekonomi syariah. Kemudian selain itu, kami juga sedang mendorong kembali yang kemarin terhambat karena pandemi adalah rencana pembangunan Masjid Islam Madinah. Seluruh dana yang digunakan oleh Yayasan Islam Madinah merupakan sumbangan dari para muhsinin, dari para dermawan yang ikhlas dan ridho untuk terus-menerus support, mendukung kegiatan Yayasan Islam Madinah. Kemudian juga secara harian kami membuat WA group yang isinya satu arah, jadi admin saja yang memberi materi. Bapak Ibu dapat mengikuti WA group di mana materi-materi yang terkait dengan beberapa hal terkait dengan syariat, Bapak Ibu bisa menyimak dan membacanya, serta sekaligus juga membagikannya sebagai pahala jariah. Ada 4 WA group yang Ibu dapat menerima materinya.
Sekali lagi, WA Group ini bukan grup chat, jadi Bapak Ibu tidak dapat ngobrol, tidak perlu posting-posting, cukup menyimak materi dari tulisan para ustadz pembimbing, yaitu kajian tentang akidah dan fikih ibadah. Kemudian juga ada kajian tentang keluarga muslim, yaitu kajian tentang hubungan orang tua anak, suami istri, dan adab-adab di sekitarnya. Kemudian juga kajian tentang bimbingan ekonomi syariah. Bapak Ibu dapat menyimak materi tentang riba, goror, maisir, akad-akad jual beli, hutang piutang, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Kemudian juga yang cukup populer dan banyak pertanyaan adalah tentang waris. Khusus tentang waris kami memberikan bimbingan, 3 dokter ekonomi syariah kami memberikan bimbingan bila mana Bapak Ibu memerlukan pembimbingan tentang masalah waris yang banyak dihadapi di masyarakat di Indonesia. Yang terakhir yang cukup populer adalah kajian tentang kesehatan muslim. Banyak sekali fikih-fikih yang terkait dengan kesehatan muslim yang diposting oleh para ustadz pembimbing di WA Group. Seluruh materi tersebut diposting di WA Group. Bapak Ibu dapat bergabung bila mana belum bergabung melalui admin Islam Madinah 0811 10 68 11. 0811 10 68 11. Mohon izin sebelumnya, Ustadz masih ada kendala tentang audio, jadi belum bisa connect. Sekali lagi, saya sampaikan, diulang kembali, mohon maaf karena ada anggota yang baru masuk, bahwa kajian ini merupakan kajian kitab At-Tazkirah yang sudah berjalan cukup lama, dan kami anjurkan Bapak Ibu membeli kajian ini, membeli buku kitab At-Tazkirah di toko buku online. Mohon juga sekali lagi saya dengan sungguh-sungguh meminta ibu-ibu yang tidak menggunakan hijab, mohon kiranya menutup kameranya atau menggunakan hijabnya, agar kita sama-sama menghormati ruang kajiannya. Semoga Allah muliakan ini. Selain itu, kami ulang kembali bahwa kajian Islam Madinah, selain kajian kitab At-Tazkirah, kita juga sedang membahas kitab baru, yaitu sifat wudhu dan sholat sesuai dengan cara Nabi, di mana kitab tersebut dibimbing oleh guru kita yang lain, Ustadz Salim Kibas. Karena baru, Bapak Ibu kami anjurkan untuk mengikuti kajian tersebut. Kita akan membahas kitab yang cukup tebal untuk membahas secara rinci adab-adab dan kaidah-kaidah penting yang terkait dengan wudhu dan sholat. Kitab tersebut merupakan kitab tulisan dari Ustadz Yazid Jawas. Bapak Ibu dapat membelinya di toko buku online. Demikian kami sampaikan. Semoga kiranya sama-sama kita bisa istiqomah, sama-sama kita bisa terus-menerus walaupun sedikit-sedikit bertahan untuk tiada henti mencari dan mempelajari ilmu syariat Islam. Sama-sama saling mengingatkan di dalam kebaikan. Seluruh pertanyaan sekali lagi dapat diajukan menjelang akhir kajian melalui admin Islam Madinah 0811 10 68 11. 0811 10 68 11. Rekaman kajian ini insya Allah akan diposting di Islam Madinah TV, channel Islam Madinah TV di YouTube. Bapak Ibu dapat menyimak kembali kajian ini. Ya, kemudian selain kajian ini masih banyak kajian-kajian lain yang Bapak Ibu bisa nikmati, bisa melakukan murojaah, mengulang kembali. Banyak sekali kajian yang sangat penting di channel Islam Madinah TV. Assalamualaikum. Ya. Kemudian bila mana Bapak Ibu terlempar atas suatu hal dari ruang Zoom, kami juga khusus untuk Ustadz Ahmad Mita menyediakan kajian secara live melalui Instagram. Sekali lagi, secara live melalui Instagram. Instagram akun @kajian Islam Madinah. Assalamualaikum. Kajian Islam Madinah.
Alhamdulillah tampaknya Ustadz telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dewa? Alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya berjumpa kembali setelah 3 purnama kita tidak berjumpa kelihatannya. Iya. Terakhir kalau nggak salah sebelum puasa malah Ustadz. Iya. Sebelum Ramadan. Jauh sekali. Iya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ketemu kembali. Walaupun masih secara virtual. Tapi semoga Allah senantiasa memberkahi dan menjaga kita semuanya di dalam kebaikan dan perkara yang Allah cintai. Pak Dewa sehat ya? Amin. Alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz. Insya Allah. Izin tadi sudah saya buka beberapa saat menunggu Ustadz. Ya. Tafadhol, jadi kami sudah sangat rindu untuk menerima ilmu dari Ustadz. Jazakallah khair, Pak Dewa. Bismillah. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini akhirnya berjumpa dengan Majelis Taklim Islam Madinah yang diselenggarakan dan diampu oleh Abu Muhammad dan Ummu Muhammad Islam Madinah. Dan senang sekali kita selalu dipertemukan di dalam kebaikan. Semoga Allah rawat setiap pertemuan kita di dalam kebaikan. Dan semoga pertemuan-pertemuan indah semacam ini akan menjadi sebab kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Amin insyaallah. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, santri dan santriwati, kepada seluruh tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, yang tak kalah pentingnya adalah semoga kita senantiasa diberikan afiah. Tidak ada permintaan yang paling Allah cintai dan paling Allah senangi, kecuali salah satunya permintaan afiat kepada Allah. Karena afiat itu bukan hanya sekedar sehat, tetapi afiat itu lebih dari sekedar sehat. Orang yang sehat belum tentu merasa aman. Orang yang sehat belum tentu merasa tenang. Orang yang sehat belum tentu dimudahkan segala urusannya dan belum tentu merasa kecukupan. Tetapi siapapun yang telah diberikan afiat, maka dia telah diberikan sehat, keamanan, kelapangan, kecukupan, dan kebahagiaan yang mungkin belum tentu didapatkan sama orang yang sekedar sehat. Inilah yang menjadikan kita terus meminta kepada Allah, karena permintaan dan permohonan afiat itu salah satu permohonan yang dicintai oleh Allah. Kita terus memohon semoga kita, keluarga kita, dan seluruh saudara-saudara kita di taman-taman ilmu diberikan afiat oleh Allah. Dan siapapun yang telah diberikan afiat, maka dia telah mendapatkan separuh kebaikan di dalam kehidupan. Makanya Rasulullah SAW memberikan doa ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu doa kebaikan yang mencakup dari seluruh kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, katakanlah wahai Ibnu Abbas, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu afiyah. Ibnu Abbas pernah merasa doa ini terlalu pendek untuk mencakup seluruh kebaikan. Tetapi Rasulullah menegaskan bahwasanya doa ini walaupun pendek tetapi mencakup seluruh kebaikan. Semoga kami dan keluarga, semoga seluruh para santri, para santriwati dan keluarga besar, para tamu pada teras kehidupan ilmu, kita semuanya diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi harapan yang semoga diwujudkan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, kesyukuran itu akan memberikan kepada kita pintu 3 kemuliaan. Allah akan memberikan kepada kita kecukupan, Allah akan memberikan kepada kita kelapangan, dan Allah pasti memberikan kepada kita keberkahan. Karena sesungguhnya orang yang beriman tidak hanya sekedar kaya, karena banyak orang yang kaya belum tentu cukup. Orang yang beriman tidak hanya sekedar puas, karena orang yang puas belum tentu lapang. Dan orang yang beriman tidak hanya mengejar kebanggaan, karena sesungguhnya yang bangga belum tentu berkah. Tetapi yang menjadi tujuan kita adalah kita meminta kepada Allah. Kita meminta 3K, kecukupan, kelapangan, dan keberkahan. Dan itulah yang menjadikan kita harus senantiasa menata hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah itu kebaikannya tidak terkira dan tidak bertepi pada kehidupan kita.
kalaulah kita merenungkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan, itulah yang menjadikan kita tidak akan habis untuk mencintai Allah. Di dalam kita bersyukur, pasti Allah akan menghantarkan kita kepada kecukupan. Di dalam kita bersyukur akan menghantarkan kita kepada kelapangan. Dan di dalam kita bersyukur, pasti Allah menghantarkan kita kepada keberkahan dalam setiap jalan kehidupan kita. Semoga setiap kitab yang kita kaji, setiap ilmu yang kita pelajari, menjadikan kita semakin memahami betapa pentingnya rasa syukur yang terus harus kita asah dan harus terus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Bahwasanya bersyukur itu memberikan kepada kita kecukupan, kelapangan, dan keberkahan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Tentunya kita paham betul, beriman kepada perkara hari akhir merupakan salah satu komponen penting di dalam keimanan. Makanya iman kepada hari akhir dimasukkan pada kategori, termasuk pada kategori rukun iman, yang artinya dia merupakan hal yang pokok. Para ulama mencoba memberikan penjelasan kepada kita kenapa iman kepada hari akhir itu merupakan salah satu perkara pokok dalam kehidupan kita. Dan yang membedakan kita dengan seluruh kelompok yang menyimpang, salah satunya adalah perbedaan kita di dalam memandang keimanan kita kepada hari akhir. Adanya kematian, adanya kehidupan di dalam alam barzah, adanya hari berbangkit, dan adanya pengadilan Allah. Maka ini merupakan salah satu di antara pembeda antara orang yang beriman dengan mereka yang memiliki pemikiran menyimpang. Apa faedahnya ketika kita beriman kepada perkara gaib atau perkara hari akhir? Karena ternyata tanpa kita sadari beriman kepada hari akhir itu akan menjadikan kita merasa tenang pada kehidupan kita. Apapun yang kita lalui dan apapun yang kita lewati, maka kita akan tenang karena kita tahu kalaupun kita mendapatkan kezaliman, ada keadilan pada kehidupan hari akhir. Kalaupun kita mendapatkan tindakan kejahatan, maka ada sebuah keadilan yang kita peroleh nanti di hari akhir. Apapun kesedihan, apapun kepedihan yang kita rasakan dan keperihan rasa yang pernah kita jumpai, maka semua itu akan menjadi baik ketika kita mengkaitkan kembali kepada hari akhir. Di mana hari akhir semua perkara bisa menjadi mulia dan menjadi baik dalam kehidupan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak bisa membayangkan kalau ada manusia di dalam kehidupan ini tidak memiliki konsep iman kepada hari akhir. Betapa merananya dan betapa menyedihkannya kehidupan yang harus dia lewati. Terutama ketika dia beranjak tua, ketika dia beranjak sepuh. Maka dia pasti dia akan merasakan banyak penderitaan ketika dia tidak mengimani hari akhir. Karena kalau dia terdolimi, maka dia tidak ada harapan untuk mendapatkan keadilan kalau dia semasa tuanya mendapatkan kezaliman. Kalau dia mendapatkan kepedihan, kesedihan, ditinggalkan orang yang dia cintai, dia tidak punya harapan untuk berjumpa kalau dia tidak beriman kepada hari akhir. Makanya iman kepada hari akhir itu memberikan ketenangan. Beriman kepada hari akhir memberikan keteduhan di dalam hati dan jiwa kita. Bahwasanya kehidupan kita bukan hanya sekedar ketika kita berjalan di atas permukaan tanah, tetapi ada kehidupan berikutnya yang pasti kita akan datangi dan pasti kita akan jumpai. Kehidupan barzah dan kehidupan kelak ketika kita di kampung akhirat kita. Dan itulah yang menenangkan sekaligus menteduhkan kehidupan hati dan jiwa kita. Apapun gejolak, apapun problematika, apapun masalah yang ada pada kehidupan kita, selalu ada harapan yang masih bisa kita gantungkan kepada Allah bahwasanya semuanya akan diganti oleh Allah pada kehidupan di alam barzah dan akan diberikan oleh Allah porsi pembalasannya dalam kehidupan hari akhirat. Makanya itulah yang menyedihkan kalau ada orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Saya memiliki sebuah kisah nyata dari salah satu kerabat saya agak jauh. Ada salah satu kerabat kami agak jauh beliau, yang beliau dulunya terkena paham PKI sekitar tahun 60-an. Ketika beliau masih muda, maka beliau terpengaruh dengan pemikiran PKI yang tidak percaya kepada kematian, kehidupan setelah kematian, tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Suka menyebut orang yang beriman
dan taat kepada agama disebut dengan kata mabuk agama. Maka ketika beliau sudah mulai tua, sudah mulai sepuh, pada saat itulah dia baru merasakan betapa dalam hatinya itu sangat membutuhkan Allah. Setiap dia sakit, tidak ada kata yang dia sebut kecuali adalah Allah. Kalau dia merasakan perih pada tubuhnya ketika sendi-sendi dan syaraf-syaraf tulangnya mulai bermasalah, setiap dia merasakan sakit yang dia sebut adalah Allah. Lalu disitulah beliau mengatakan, betapa bodohnya manusia kalau manusia tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Dan ini diucapkan sama mereka yang dulunya pernah menolak untuk mengimani Allah dan mengimani hari akhir. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin memahami iman kepada hari akhir bukan hanya sekadar narasi rukun iman. Tapi beriman kepada hari akhir itu bisa membangkitkan semua komponen kebaikan di dalam kehidupan kita ketika kita beriman kepada hari akhir. Siapapun yang beriman kepada hari akhir, kalau dia hari ini ditinggalkan ibunya, ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan anaknya, ada harapan untuk berjumpa kembali di tempat yang lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan kezaliman, kalau ada di antara kita yang mendapatkan kezaliman di dunia itu, lalu dia tidak mendapatkan keadilan setelah dia mendapatkan kezaliman di dunia ini, dia ada harapan yang dia rajut bahwasanya keadilan akan dia peroleh kelak ketika dia di pengadilan Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh para ulama. Iman kepada hari akhir bukan hanya sekedar rukun iman, tapi sejatinya kalau kita hayati, kita selami, kita betul-betul pahami, iman kepada hari akhir itu memberikan ketenangan, memberikan keteduhan, dan memberikan kenyamanan di dalam perjalanan hidup kita karena kita tahu kemana kita harus melangkah. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Iman kepada hari akhir itu harus terus kita hayati. Terutama ketika usia kita tidak lagi muda, ketika usia kita sudah melewati angka 30, ketika usia kita sudah melewati 30, 40, melewati 50, maka kita harusnya lebih memberikan porsi waktu untuk lebih menghadirkan makna iman kepada hari akhir, karena sejatinya iman hari akhir itu kalau diimani dengan ilmu, dengan referensi, maka itu akan menjadi sebuah hiburan pada kehidupan kita ketika kita sudah mengarah kepada masa-masa tua ataupun mengarah kepada dekatnya kita kepada titik ajal. Inilah yang menjadikan kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Karena kitab At-Tadhkirah ini merupakan salah satu referensi di antara referensi primer kita untuk mempelajari tentang kehidupan hari akhir yang dimulai pada saat ketika seseorang itu meninggal dunia. Karena iman kepada hari akhir itu merupakan rukun, tentunya kalau rukun itu berarti kita harus betul-betul mengkajinya, kita harus betul-betul mempelajarinya dengan benar. Karena ini adalah rukun. Dan ini kalau disebut dengan rukun, berarti semua perkara yang mengarah kepada rukun itu menjadi wajib hukumnya. Nah, inilah yang kita akhirnya hadirkan. Kita harus punya sebuah bukti di hadapan Allah bahwasanya kita telah mempelajari kehidupan hari akhir. Kehidupan yang sebenarnya menjadi kehidupan persaksian kita nanti di hadapan Allah. Kita mempelajari ilmunya, kita mengkaji referensinya, supaya kematian kita akan menjadi kematian yang dibedakan oleh Allah dengan kematian orang yang tidak pernah mempelajari referensinya dan tidak pernah mempelajari firman-firman Allah dan hadis Nabi yang menerangkan detail tentang kematian dan apa yang akan kita temui pada saat di alam barzah dan kehidupan di hari akhir. Itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Kitab yang disebut dengan At-Tadhkirah, peringatan di ahwalil mauta, keadaan orang yang mati, wa umuril akhirah, dan mengingatkan tentang urusan-urusan akhirat. Nah, itulah kitab yang disajikan oleh seorang ulama besar, yaitu adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sekarang mari kita buka halaman 386. Malaikat pengiring dan amal seorang mukmin. Di sini kita mendapati bahwasannya Imam Al-Qurtubi mengatakan, sesungguhnya ketika manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya, manusia itu nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya, ketika terjadinya hari kiamat, maka dia akan dijemput dua malaikat yang pernah bersamanya dan selalu bersamanya semasa di dunia,
dan dijemput pula oleh amalnya. Tentunya kita paham malaikat itu menyertai kita di dalam kehidupan kita sebagaimana jin dan korin menyertai kita. Itu merupakan sesuatu yang kita harus mengerti, yang didasarkan kepada riwayat dan hadis yang sahih. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki korin dan tentunya ada malaikat yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Korin itu apa, Ustaz? Korin itu jin yang selalu membersamai kita, itu namanya korin. Ya, bahwasanya kullu ibnu Adam wukila bihi qorinuhu minal jinni. Setiap manusia itu memiliki korin dari jin pendamping yang akan mendampingi dia setiap waktu, setiap saatnya. Hatta sampai Rasulullah pun memiliki jin korin, jin yang mendampingi beliau. Cuma jin yang mendampingi beliau fa'aslama, masuk Islam, wala ya'muruhu illa bil khairat atau bil hasanat. Maka jin yang mendampingi Rasulullah itu adalah jin yang masuk Islam dan tidak menyuruh Rasulullah dan tidak mengkondisikan kecuali adalah di dalam ketaatan. Tapi setiap dari kita itu selalu memiliki korin. Saya juga memiliki korin. Apakah korin saya muslim ataukah korin saya non-muslim, saya tidak tahu. Tapi setiap kita, kalau kita tiba-tiba mendapatkan bisikan sesuatu, tiba-tiba kita berprasangka sesuatu, itu merupakan bagian dari pekerjaan korin. Itu pekerjaan korin. Makanya manusia itu makhluk yang paling mudah untuk berprasangka, bukan? Kita kan sadar nggak? Kita ini gampang sekali berprasangka. Melihat sesuatu langsung berprasangka. Melihat sesuatu langsung berprasangka. Kita mudah trauma, kita mudah takut, kita mudah futur. Itu merupakan bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh korin. Kalau dia bukan muslim. Yang mempengaruhi kita untuk meninggalkan ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Makanya korin ini senang. Kalau memang korinnya bukan muslim, korinnya ini senang. Kalau setiap dari kita melakukan perkara-perkara yang mengarah kepada kerusakan dan kemaksiatan. Tapi juga kita ada malaikat yang mendampingi manusia. Karena ada malaikat yang mendampingi manusia ketika manusia di dalam kondisi dia beriman kepada Allah. Karena malaikat itu diturunkan oleh Allah terutama kepada mereka yang senantiasa istiqomah. Apakah malaikat diturunkan? Malaikat itu ada. Sebagaimana korin itu ada, malaikat itu ada. Mari kita membaca di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 untuk menggambarkan bahwasanya malaikat itu ada mendampingi orang-orang yang beriman dari wali-walinya Allah. Sebelum saya membacakan surat Fussilat 30, kita bahas dulu walinya Allah itu siapa sih? Walinya Allah itu, wali itu yaitu adalah orang yang beriman kepada Allah, yang ditolong oleh Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong bagi orang yang beriman. Wali itu tentunya tidak hanya 9, tapi sesungguhnya yang terkenal di sejarah bangsa Indonesia maka 9, tanpa menafikan wali-wali yang lainnya. Kalau wali-wali itu adalah orang yang mereka beriman, mereka bertakwa, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, itu wali. Dan wali biasanya tidak pernah mendeklarasikan dirinya adalah wali. Karena memang wali itu setiap orang beriman yang istiqomah maka dia wali. Ya. Mari kita lihat sebuah riwayat dalam riwayat Muslim menggambarkan tentang walinya Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uidannahu. Rasulullah di dalam hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman, kalau aku mendapati hambaku melakukan yang wajib dan istiqamah dia melakukan yang sunnah, maka aku mencintainya. Dan kalau aku mencintainya, fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi. Aku akan menjaga pendengarannya, aku akan menjaga matanya, aku akan menjaga anggota badannya dari perkara kemaksiatan. Kalau dia meminta kepadaku, aku penuhi. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku berikan perlindungan itu kepada mereka. Ini wali. Jadi wali itu adalah orang yang konsisten, istiqomah, menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah. Dia mengikuti syariat, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Nabi. Berkomitmen untuk menahan diri dari kemaksiatan dan perkara yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Ini wali. Ini wali. Ini wali. Ya. Dan mereka memiliki keistimewaan, dijaga oleh Allah penglihatannya, pendengarannya,
dijaga oleh Allah kehidupannya dari perkara yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Kalau sudah minta, dikabulkan oleh Allah. Kalau meminta perlindungan, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya tanpa satupun yang bisa untuk menolak perlindungan yang Allah berikan kepadanya. Mari kita lihat salah satu kisah nyata, salah satu walinya Allah. Ya. Salah satu walinya Allah, contohnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam bin Hanbal itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau ditangkap oleh khalifah ketika beliau menolak satu pemikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ditangkap, dipenjara. Imam Ahmad itu dipenjara. Ketika beliau dipenjara, diputuskan vonisnya adalah dicambuk. Dan cambukan pada saat itu adalah cambukan yang keras. Cambukan yang keras. Maka ketika eksekusinya datang, Imam Ahmad dilihat sama ribuan orang. Karena Imam Ahmad itu ulama besar. Beliau kalau ngisi, minimal itu 500 orang. Paling sedikit yang mengisi, yang 5.000 orang. Yang paling sedikit ketika mengikuti kajian beliau. Maka ketika beliau akhirnya dicambuk, ada salah satu cambukan yang mengenai kepada kolornya Imam Ahmad. Hampir merosot celananya Imam Ahmad. Tapi walaupun hampir merosot celananya Imam Ahmad berdoa, semoga Allah itu menahan auratnya dan tidak memperlihatkan auratnya ketika salah satu dampak dari cambukan itu memutuskan tali kolornya Imam Ahmad. Maka segera itu permintaan itu tidak lama, baru saja berhenti mengucapkan, maka kolornya Imam Ahmad yang asalnya sudah putus, Allah memberikan sebuah pertolongan. Bagaimana celananya Imam Ahmad tetap tertahan dan tidak melorot. Walaupun secara logika harusnya melorot karena kolornya sudah putus. Dan terjagalah auratnya Imam Ahmad sampai eksekusi cambukan itu selesai. Ini salah satu kisah nyata. Walinya Allah itu kayak gini. Sa'id bin Zubair, salah satu walinya Allah. Ketika dia menghadapi kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya beliau tertangkap ketika di satu tempat dikejar sama pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Maka ketika Sa'id bin Zubair itu dibawa, ada sebuah momen, ada sebuah kejadian ketika pasukan itu belum nyampe ke tempatnya istana Hajjaj bin Yusuf. Maka harus berhenti di pinggir hutan. Ketika di pinggir hutan, hutan itu terkenal dengan binatang buasnya yang keluar di waktu malam. Ada orang menasihati kepada pasukan Hajjaj bin Yusuf yang saat itu menyeret Sa'id bin Zubair. Jangan dibawa dia. Jangan dibawa, jangan kalian memaksakan diri masuk ke dalam. Karena di hutan ini terkenal binatang buas yang selalu keluar tiap malam. Maka Sa'id bin Zubair dan yang ditangkap oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf, akhirnya pasukan Hajjaj bin Yusuf menerima masukan untuk tidak melanjutkan perjalanan malam melewati hutan itu. Mereka dipersilakan masuk kepada sebuah tempat ibadah selain Islam. Yang mana Sa'id bin Zubair menolak untuk bermalam di tempat ibadah itu karena di dalamnya ada kesyirikan. Dia nggak mau masuk, Sa'id bin Zubair. Tetapi orang tersebut yang menasihati mengatakan kalau kamu tidak masuk, kamu akan diterkam. Maka Sa'id bin Zubair mengatakan, insya Allah Allah bersamaku. Maka Sa'id bin Zubair akhirnya dibiarkan di luar, dan memang betul tengah malam keluar binatang buas. Dan Masya Allah ya, binatang buas itu ternyata hanya mencium-cium Sa'id bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Tidak mencakar, tidak menyerang, tetapi justru duduk yang saat itu Sa'id bin Zubair sedang berzikir kepada Allah sepanjang malam. Dan akhirnya binatang buas itu hanya duduk di samping-sampingnya Sa'id bin Zubair. Ketika menjelang fajar, binatang buas balik ke hutan, dan Sa'id bin Zubair tidak mengalami apapun sampai di waktu pagi. Ya. Itu merupakan bagian dari sebuah karomah. Ini pertolongan-pertolongan nyata yang Allah berikan kepada walinya Allah. Pernah nggak kita ngelihat ada orang sholat, kalau tidak salah di Palestina, dia sholat, lalu kemudian ada anjing yang menggonggongnya, yang hampir menekarnya. Tapi anjing itu justru malah cuma menggonggong saja di samping orang yang sholat. Beliau bersama dengan anak kecilnya. Sampai sholatnya selesai, anjing itu tidak mengganggu. Ini juga merupakan bagian dari pertolongan Allah. Jadi walinya Allah itu bisa siapa saja.
Bisa jadi kamu punya seseorang yang kamu anggap biasa, dia walinya Allah. Ketika dia melakukan yang wajib, mengamalkan yang sunnah. Bisa jadi kita punya saudara yang kita anggap biasa, yang kalau datang tidak dijemput pulang, tidak diantar. Tapi dia walinya Allah. Karena walinya Allah itu terkadang tidak dikenal oleh banyak manusia, kata Rasulullah. Ya kalau dia datang, tidak diperhitungkan. Kalau dia pergi juga tidak ada yang merasa kehilangan. Tanpa disadari dia dengan Allah tidak ada hijab. Kata Rasulullah kan begitu. Jadi walinya Allah itu luar biasa. Tapi walinya Allah itu jelas. Bagaimana dia menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah. Artinya, ketaatannya, ibadahnya itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu walinya Allah. Ya, maka inilah yang mereka itu mendapatkan penjagaan dari malaikat. Sekarang kita kaitkan dan kita relate pada surat Fussilat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada surat Fussilat 30 31 Allah menyampaikan innal ladzina qalu rabbunallah. Siapapun yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, dia istiqamah terhadap iman dia kepada Allah. Dia memberikan kewajiban, dia memenuhi komitmen, dan dia siap menghadapi konsekuensi apapun. Dia melakukan 3 ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat itu. Disebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Tatanazzalu. Tatanazzalu itu nuzuluhu mutakariron. Turunnya itu berkali-kali. Jadi malaikat turun berkali-kali. Tatanazzalu. Kepada siapa? Walinya Allah. Yang dia beriman dan istiqomah terhadap imannya. Jadi betul-betul beriman. Ya, jadi kita lihat dia keimanannya ada. Komitmen kepada yang wajib dan yang sunnah kelihatan. Bukan hanya sekedar, wah ini orang begini wali. Enggak. Wali itu orang yang taat ibadah. Punya ilmu. Dan dia betul-betul dilihat bagaimana keilmuannya. Dan bagaimana komitmennya kepada yang wajib dan yang sunnah. Maka kepada orang yang beriman, lalu dia istiqamah di dalam keimanan, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya para malaikat-malaikat itu. Ya, malaikat-malaikat itu ngapain? Ala takhafu wa la tahzanu. Ada 2. Yang dikatakan oleh malaikat itu, ala takhafu, apa yang kamu takutkan? Wa la tahzanu, apa yang kamu khawatirkan? Jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut terhadap apa yang kamu akan hadapi dari apapun konsekuensi. Jangan kamu sedih dengan apa yang nanti kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan kabar gembira surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, disinilah kita mendapati, jadi ada malaikat yang membersamai orang yang beriman kalau dia memberikan komitmen untuk melakukan ketaatan. Tanpa kita sadari, malaikat itu memberikan input dan efek yang baik pada kehidupan kita. Kalau kita betul-betul termasuk orang yang diturunkan kepada kita malaikat. Ketika ada seseorang akan melakukan kebaikan, hampir dia goyah. Tiba-tiba dia berazam kuat dan bertekad kuat yang hampir sebelumnya dia goyah. Lalu tekad itu dibulatkan dan melakukan kebaikan itu, bisa jadi itu bagian dari pertolongan malaikat yang Allah turunkan kepadanya ketika dia ingin menata istiqomah dia kepada Allah. Dan tentunya kita paham ya, kita bisa membayangkan. Yang kita bayangkan itu diturunkan malaikat itu sekuat apa yang akan kita rasakan dampaknya pada kehidupan kita. Kalau yang menguatkan adalah para malaikat. Sudah sering saya dulu sampaikan begini. Kalau yang menguatkan kita, motivator, coach, banyak di antara kita merasakan langsung hasilnya. Ustadz, saya ditrain sama coach ini. Saya dibersamai sama motivator ini. Sebutlah para motivator nasional. Saya nggak terlalu hafal motivator nasional. Itu dampaknya bisa merubah kompas kehidupan orang. Bahkan bisa mengubah sedikit demi sedikit karakter orang. Yang asalnya karakternya negatif, pelan-pelan menuju kepada karakter positif. Karakter building dibangun kembali oleh coach dengan coachingnya dan motivator dengan motivasinya. Saya lalu membuat sebuah analogi, membuat sebuah kias, namanya kias aula. Kias aulanya begini. Kalaulah coach, kalaulah motivator, ternyata bisa menjadikan kita berubah dari negatif menuju positif,
Ketika kita dibersamai sama mereka, apalagi ketika yang menguatkan itu adalah para malaikat. Ketika yang menguatkan malaikat itu sekuat apa itu? Dan kita bisa bayangkan kekuatan orang beriman itu kadang-kadang kekuatan orang beriman itu tidak bisa dilogika dengan akal kita. Kok bisa ya dia begitu? Kok bisa dia begini? Karena kita tanpa kita sadari ketika melihat mereka, orang-orang beriman yang Allah turunkan kepadanya para malaikat itu, mereka mendapatkan penolong besar yang tidak kelihatan oleh kasat mata dari malaikat yang turun kepada hati mereka untuk mengatakan tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Di depanmu ada surga yang dijanjikan oleh Allah. Hidupnya menjadi hidup yang paling tenang. Tidak ada perkara, tidak ada urusan, tidak ada masalah yang bisa menghilangkan ketenangan di dalam hatinya ketika hatinya tempat bersarangnya para malaikat. Dia tidak takut miskin, sampai akhirnya menyentuh riba. Dia tidak takut dan tidak khawatir dengan berbagai macam masalah. Dia tenang. Dan ketenangan itu ternyata didapatkan dari malaikat yang Allah turunkan sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Fussilat 30 dan 31. Jadi dari dalil inilah kemudian akhirnya bahwasanya ternyata pada kehidupan manusia kita ditemani malaikat. Dan sebenarnya kalau kita kaitkan dalam riwayat yang lainnya, kita menjumpai dalam satu riwayat yang kita dapatkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, diterangkan bahwasanya manusia itu kalau akan keluar rumah, di depan pintu rumahnya itu ada dua bendera. Ada bendera yang dipasang oleh setan dan ada bendera yang dipasang oleh malaikat. Yang dipasang oleh malaikat. Lalu ketika dia keluar karena kerangka kebaikan dan ketaatan di jalan Allah, berarti dia keluar, dia mengambil bendera malaikat. Dan itu akan membawa keberkahan untuknya di dalam perjalanan. Kalau dia keluar memiliki niatan yang buruk, kemaksiatan, berarti dia mengambil bendera dari setan. Sampai akhirnya setan semakin menjerumuskan dia kepada perkara kemaksiatan dan dosa. Itu menunjukkan dalil kembali. Selain dari dalil surat Fussilat 30, dalil berikutnya itu adalah bahwasanya malaikat itu memang membersamai pada kehidupan kita ketika kita melakukan ketaatan. Bukankah kita kalau membaca Al-Quran, para malaikat turun mendekat kepada kita? Dia mendekat kepada kita. Lalu ketika kita membaca Al-Quran, maka malaikat terus mendekat kepada kita. Saking senangnya para malaikat kepada orang yang membaca Al-Quran, wa yadha'u fahu ala fih. Malaikat itu meletakkan bibirnya malaikat itu kepada bibir orang yang melantunkan Al-Quran. Lalu meletakkan orang yang melantunkan Al-Quran di antara tenggorokannya para malaikat. Itu menunjukkan dalil tambahan bahwasanya malaikat membersamai kehidupan manusia. Yang beriman kepada Allah itu dibersamai oleh para malaikat. Kita tentunya paham kalau kita tidur dalam kondisi kita bersuci. Ini tambahan-tambahan dalil supaya kita paham bahwasanya malaikat itu menyertai kita. Selain malaikat Raqib dan Atid. Jadi selain malaikat Raqib dan Atid, ada malaikat yang membersamai kita dalam konteks ketaatan yang kita lakukan. Ketika kita tidur dalam kondisi bersuci, kata Rasulullah SAW, man bata tahiran bata ilaihil malak bisya'arihi. Siapapun orang yang tidurnya di waktu malam, sebelum dia tidur, dia berwudu terlebih dahulu. Ketika dia berwudu terlebih dahulu, maka sesungguhnya para malaikat akan tidur di ujung-ujung rambutnya. Malaikat itu tidur di ujung-ujung rambutnya untuk menjaga orang yang tidur dalam kondisi dia bersuci sebelum dia memejamkan mata. Tambahan dalil lagi. Malaikat itu membersamai kita. Kalau kita infak dan sedekah di waktu subuh, bukankah kita mendengarkan perkataan Rasulullah bahwasanya malaikat itu berdoa kepada orang yang infak di waktu subuh. Allahumma ati munfikan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, kasih orang yang bersedekah, dengan pengganti yang lebih baik, dan kasihlah orang yang bakhil dan menahan hartanya dengan kerusakan pada hartanya. Dalil tambahan, para malaikat itu juga membersamai. Karena bukan hanya setan, tapi malaikat itu sebenarnya membersamai kita. Sinyal-sinyal kebaikan yang sering kita rasakan, getaran-getarannya di hati itu sebenarnya merupakan bagian dari apa yang dilakukan oleh malaikat untuk meneguhkan kita di dalam keimanan dan ketaatan kita pada penghambaan kita kepada Allah. Itu dalil-dalil untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat membersamai kita.
Kalau kita berdoa kepada saudara kita, tanpa dia mengetahui kita mendoakan dia, maka malaikat mendoakan untuk kita. Wa anta laka bimislin. Kamu mendapatkan apa yang kamu doakan dari saudaramu. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat itu membersamai kita. Makanya riwayat ini, ketika Imam Qurtubi menyampaikan ini, supaya setidaknya kalau boleh saya simpulkan secara subjektif ya, kalau boleh saya simpulkan, Imam Qurtubi menulis pembahasan ini kepada kita supaya kita termasuk orang yang menyadari malaikat itu ada. Malaikat itu ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita menyadari itu. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwasanya di dalam ketaatan, di dalam kebaikan yang kita lakukan, sesungguhnya pada saat itu kita telah dibersamai oleh para malaikat dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang harus diimani. Makanya dalam satu riwayat dari Jabir, dalam satu riwayat yang marfu' dikatakan, apabila kiamat telah terjadi kelak, turun kepadanya orang yang beriman. Ya, turun kepada orang yang beriman, malaikat mencatat kebaikan dan malaikat mencatat keburukan. Keduanya melepas buku yang berikut di lehernya, kemudian datang bersamanya, yang satu mengiringnya dan yang satu lagi memberikan kesaksian. Jadi malaikat dari Raqib dan Atid akan memberikan kesaksian, malaikat-malaikat yang lainnya pun akan memberikan sebuah kesaksian. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat itu setia dengan orang yang beriman di dunia, sebagaimana mereka juga setia membersamai orang itu ketika di hari yang berat, yaitu pengadilan Allah. Ya kan, ditemani kan malaikat tenang. Maka ketika dia berhenti lalu dia berkata, telah sampai kepada kami berita bahwasanya ketika hamba mukmin yang dibangkitkan dari kuburnya, dia dijemput dua malaikat yang dulu selalu menyertainya semasa di dunia. Kedua malaikat itu berkata, jangan takut, jangan sedih, tapi bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Jadi perkataan malaikat itu kepada mereka yang taat ketika mereka menghadapi hari yang besar, malaikat itu memberikan ketenangan. Jadi kayak tour leader-nya. Jadi kayak tour leader kalau bahasa yang kita mudah pahami. Malaikat itu selayak tour leader yang membimbing dia, lalu mengatakan kalimat-kalimat motivasi ya kepada ruhnya orang tersebut ketika menghadapi hari yang menegangkan. Sudah, jangan takut, jangan khawatir, karena kamu telah diberitakan dengan surga, karena para malaikat ini menjadi saksi seluruh ketaatan yang dia lakukan ketika dulu di dunia. Karena kan masing-masing manusia itu kan nanti akan memiliki saksi. Ya. Saya pada 19 hari yang keempat dari After Today saya menyampaikan manusia itu nanti akan didatangkan saksi. Saksi itu dari tubuhnya, saksi dari para malaikat, Allah menjadi saksi, dan bumi menjadi saksi. Jadi ada 4 yang menjadi saksi untuk kita. Yang pertama tentunya Allah menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Allah itu saksi atas apapun yang kalian kerjakan. Cukuplah Allah yang menyaksikan itu. Yang menyaksikan itu yang menyaksikan apa yang kita lakukan para malaikat. Yang menjadi saksi untuk kita. Yang ketiga yaitu adalah anggota badan kita. Tangan kita, kemaluan kita, kaki kita, rambut kita, mata kita, semuanya akan bersaksi. Ketika mulut kita dikunci oleh Allah rapat-rapat. Kemudian bumi yang pernah kita injak kemana? Kamu pernah ke Singapura, pernah ke Thailand. Ngapain aja kamu di sana? Itu pun nanti bersaksi. Fulan pernah melewati saya. Fulanah pernah melewati saya. Ini pernah melewatin saya. Itu semuanya nanti bersaksi. Semuanya nanti didatangkan oleh Allah. Selengkap-lengkap persaksian menjadi saksi untuk melengkapi bahwasanya pengadilan Allah tidak mungkin ada sebuah kecurangan dan kezaliman. Makanya malaikat itu memberi saksi. Ya. Malaikat itu akan memberi saksi. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati ketika orang beriman disaksikan para malaikat semasa hidupnya dengan ketaatan yang dia lakukan, kebaikan yang dia kerjakan, ibadah yang dia lakukan, maka pada saat itulah malaikat itu nanti akan merekam semua ketaatan itu. Mereka tahu orang ini dalam kebaikan, lalu merekalah yang akan mengutarakan kembali, menyampaikan kembali bahwasanya kamu adalah orang yang taat, kamu orang yang baik, kamu orang yang solih. Gitu. Jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya urusan di depanmu ini adalah surga. Akhirnya orang-orang yang beriman itu merasa tenang dan merasa aman. Masya Allah. Makanya Masya Allah.
Harusnya kita ini kalau berbuat maksiat bukan hanya takut sama adabnya Allah, tapi malu sama malaikat yang menyertai kehidupan kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Mereka menyaksikan apapun yang kamu lakukan. Ya. Manusia boleh luput untuk tidak memperhatikan kamu 24 jam, tapi malaikat itu memang ditugaskan untuk menjadi saksi. Kalaulah kita menghadirkan makna malaikat sebagaimana makna ketika kita melihat CCTV, Masya Allah itu. Berapa banyak tunas kebaikan kita lahirkan dalam kehidupan kita melakukan ketaatan. Kalau kita saja beriman sama malaikat, sebagaimana kita melihat dan berinteraksi dengan CCTV yang selalu membuat kita mawas kalau akan melakukan sesuatu ketika ada CCTV. Tapi terkadang maaf ya, kadang-kadang kita seluruhnya ini evaluasi untuk kita. Iman kita kepada malaikat jauh lebih rendah daripada interaksi kita kepada CCTV di sekitar ruangan ketika kita akan berbuat jahat. Makanya nggak usah muluk-muluk. Jadikanlah iman saya itu lebih tinggi daripada interaksi saya kepada CCTV, kepada malaikat. Karena iman kepada malaikat itu bukan hanya sebuah dongeng yang diucapkan sama guru agama dan TPA ketika dulu kita di mushola. Ini iman yang jelas bahwasanya kamu akan dijemput malaikat itu ketika melakukan kebaikan. Al-Bunani, Sabit Al-Bunani, muridnya Hasan Al-Basri, lalu kemudian berkata, Allah lalu memberikan aman kepadanya dari ketakutan dan menenangkan hatinya. Jadi para malaikat itu fungsinya apa? Yaitu memberikan rasa aman. Jadi dia ketika bangkit dari kuburnya, kan ngelihat sesuatu yang luar biasa tidak pernah tergambar oleh pikiran dia. Akalnya tidak menjangkau, semua teknologi mutakhir terakhir yang dia capai sebelum dia mati tidak menggambarkan itu semuanya. Gimana sih rasanya kita kalau semacam itu? Maaf ya Bapak dan Ibu, kita aja kalau mimpi kita bercerita tentang satu tempat yang belum pernah kita datangi dan kita tidak kenal. Ketika bangun dari tidur aja bisa kita terengah-engah ketakutan. Ini tempat apa ya? Apalagi ketika proses terjadinya hari kiamat, ketika dibangkitkan sama manusia dari kuburnya. Lalu ketika manusia bangun, gitu, maka dia melihat satu perkara yang tidak pernah dia lihat sepanjang hidupnya, yang melebihi batasan logika, akal, dan teknologi mutakhir yang terakhir yang dia lihat ketika sebelum mati. Ketakutan itu pasti muncul. Tapi Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, muridnya Hasan Al-Basri, memberikan komentar ketika menceritakan tentang hadis riwayat Jabir yang marfu ketika menerangkan juga surat Fussilat 30 dan 31. Sabit Al-Bunani lalu memberikan taklif, memberikan komentar. Komentarnya apa? Maka Allah memberikan rasa aman kepadanya, memberikan ketenangan kepadanya. Lah, ketenangan dan keamanan dari Allah itu diwujudkan dengan malaikat yang Allah utus untuk mereka. Kenapa? Karena Allah tahu malaikat ini yang menyaksikan ketaatan mereka. Perasaan itu menjadi tenang. Terutama malaikat itu nanti dia akan kenal malaikat itu. Ya, karena nanti secara otomatis dia tidak perlu bertanya, kamu siapa? Nggak perlu bertanya. Dia sudah tahu ini malaikat yang dulu menyertai saya. Karena semua kejadian ketika di akhirat itu tidak ada manusia yang bodoh terhadap apa yang datang kepadanya. Beda kalau di dunia. Di dunia itu kan kalau kita tidak belajar, kita merasa bodoh. Kita tidak tahu ini, kita nggak tahu ini. Kalau kita di dunia. Tapi ketika di akhirat, sesungguhnya ketika kita di akhirat itu semuanya langsung kita mengerti. Oh, ini malaikat yang datang. Ini malaikat yang dulu menyaksikan saya. Ini malaikat yang menjadi saksi untuk saya. Dia langsung tahu. Dia tidak resisten. Dia tidak rejected kepada malaikat yang datang. Enggak. Dia langsung tahu ini malaikat yang dulu membersamai saya. Maka para malaikat itu kemudian memberikan ketenangan. Makanya Al-Bunani mengatakan Allah memberikan rasa aman kepadanya dari ketakutan, menenangkan hatinya. Ada peristiwa besar. Memang ada peristiwa besar yang menyelimuti manusia pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu peristiwanya peristiwa besar. Namun orang yang beriman tetap berhati tenang karena dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan beramal sesuai dengan petunjuk itu semasa hidup di dunia. Allah memberikan ketenangan itu. Dan ketenangan itu pun
ditambahi dengan 2 malaikat yang menyertainya ketika dia dibangkitkan dari kehidupan alam barzahnya. Maka Amr bin Qais al-Mala'i, salah satu ulama setelah masanya Al-Bunani, beliau mengatakan sesungguhnya apabila seorang mukmin keluar dari kuburnya, dia dijemput oleh amalnya. Jadi kalau kita di sini ada 2 riwayat dari riwayat Al-Bunani bersandar kepada riwayatnya Jabir secara marfu', ada riwayat yang juga dari Amr bin Qais. Kalau Amr bin Qais itu mengatakan apabila seorang mukmin keluar dari kuburnya, dia dijemput oleh amalnya dalam wujud yang paling rupawan dengan bau yang paling harum. Lalu amal itu berkata, "Ata'rifuni, kamu kenal saya enggak?" Maka orang mukmin itu berkata, "Enggak, saya enggak kenal kamu." Maka hanya saja, kata orang mukmin itu enggak, hanya saja kiranya Allah telah mengharumkan baumu dan telah memperindah rupamu. Maka amal itu berkata, karena itulah yang kamu lakukan dulu semasa di dunia. Aku adalah amal solehmu. Dan selama ini aku telah menunggangi kamu di dunia. Karena amal soleh kan menunggangi kita. Disuruh bangun, disuruh membersihkan hati, membersihkan prasangka, disuruh berbuat baik, disuruh untuk meninggalkan syahwat yang mendominasi kehidupan kita. Gitu. Amal menunggangi kita kan. Jadi kita merasa pas lagi anak-anaknya tidur harus bangun sholat malam. Pas anak-anaknya lagi senang-senang makan, kemudian kita berpuasa. Gitu. Amal itu menunggangi kita. Lalu amal soleh itu berkata, aku adalah amal solehmu. Selama ini aku telah menunggangi kamu ketika di dunia, maka sekarang tunggangilah aku. Maka kemudian pada saat itu kita mendapati apa yang disampaikan oleh Al-Mala itu adalah kemudian disampaikan kepadanya, yaitu sebuah ayat yang Allah ceritakan, yang Allah sampaikan di dalam surat Maryam ayat yang ke-85. Allah kemudian mengatakan di dalam surat Maryam yang ke-85, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ya. Maka Amr bin Qais lalu membacakan sebuah ayat di dalam surat Maryam ayat yang ke-85, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah bagaikan kafilah yang terhormat. Bagikan kafilah yang terhormat. Artinya mereka itu orang muttaqin nanti itu yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, itu diartikan oleh Amr bin Qais itu apa? Amal itu yang ditunggangi sama orang-orang bertakwa ini menuju kepada Allah. Ya. Itu yang kemudian terjadi. Kalau kita gabungkan dalam riwayatnya Amr bin Qais dan riwayatnya Al-Bunani, berarti yang menjemput orang yang beriman itu 2. Jadi opening ceremony ketika pertama kali manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya itu dijemput oleh 2 malaikat yang menjadi saksi untuknya. Semasa hidupnya dia melakukan apa saja. Ini yang pertama kali akan menjemputnya, memberikan ketenangan kepadanya. Layaknya seorang pelatih sedang mendampingi satu atlet, misalkan bertanding di Asian Games, lalu pelatihnya mengatakan, sudah tenang saja, kamu akan menang, dapat medali emas. Maka akhirnya atletnya itu menjadi percaya diri. Maka malaikat itu mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu sudah tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kamu dijanjikan dengan kabar surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu yang kemudian menenangkan hatinya. Lalu setelah itu datang kepadanya adalah amal. Yang amal itu akhirnya berkata dan berdialog kepada orang tersebut dari orang yang bertakwa. Sebagaimana dulu saya menunggangi kamu, sebagaimana saya dulu menunggangi kamu ketika di dunia dengan berbagai macam beban-beban ibadah yang terus kamu kerjakan, yang terus kamu lakukan ketika kamu dalam kehidupan di dunia, maka saat ini kamu menunggangi saya menuju kepada Allah. Lalu akhirnya Abu Qais ini, Amr bin Qais ini menyetir sebuah ayat di dalam surat Maryam 85. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika orang bertakwa mereka dikumpulkan bagikan kafilah-kafilah yang terhormat. Karena mereka agung, karena mereka nanti menaiki amal-amal soleh itu. Dan mereka merasa izzah, dia merasa percaya diri dengan apa yang mereka tunggangi menuju kepada Allah. Insya Allah ya. Moga-moga kita mampu memasukkan ini ke dalam pemikiran kita. Masya Allah ya, berarti malaikat itu yang menyaksikan kita.
Kamu ngapain. Sekali lagi ya, saksi engkau, saksi saya 4. Allah, malaikat, anggota badan kita, ya, anggota badan kita, dan kemudian bumi yang pernah kita pijak. Semua nanti didatangkan satu-satu menjadi saksi. Malaikat pun bersaksi. Amal soleh pun pada saat itu, amal soleh ketika manusia di dalam kubur, masih ingat beberapa pertemuan yang lalu kita membahas, sholatmu menjadi cahaya, puasamu menjadi cahaya. Ketika di alam barzakh, ingat, di alam barzakh itu tidak ada pelita kecuali pelita dari amal soleh. Makanya orang dikuburkan mau malam, dikuburkan sore menjelang malam, mau dikuburkan pagi, mau dikuburkan tengah hari, maka pelita di dalam alam barzakh itu sebenarnya kegelapan. Sampai amal soleh yang akhirnya menjadi pelita untuknya di dalam kehidupan barzakh. Makanya Nabi mengidentifikasi amal ibadah itu dengan sebuah identitas nur. As-sholatu nurun, was-sodaqatu nurun, wasyamu nurun. Sholatmu bercahaya, puasamu bercahaya, sedekahmu bercahaya. Disebut dengan kata nur. Dan amal ketika sudah bekerja menjadi pelita di alam barzakh, amal itu tidak kelelahan. Ketika hari kiamat ditegakkan, amal itu akan mengelompok kepada orang yang beramal dengan amalan itu. Lalu mereka berubah menjadi tunggangan yang akan menemani, atau tunggangan yang ditunggangi sama orang bertakwa menuju kepada Allah. Tunggangannya orang bertakwa itu ya sholatnya, puasanya, baik hatinya, prasangkanya yang baik, menahan diri dari celaan, hujatan. Nah, dia menunggangi amal itu menuju kepada Allah. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Hari ketika kamu akan menuju kepada Allah bagaikan kafilah yang terhormat dari amal soleh yang ditunggangi oleh. Inilah transaksi kita di hadapan Allah. Jadi amal kita sebenarnya itu transaksi kita kepada Allah. Semoga kita terus bertransaksi kepada Allah dalam kebaikan. Dilanjutkan di sini, dilanjutkan di dalam beberapa ayat. Adapun orang kafir ya dijemput oleh amalnya dalam rupa terjelek dan bau yang paling buruk. Amal itu berkata, tidaklah kamu kenal kepadaku. Tidak. Karena kiranya Allah telah menjelekkan rupamu dan menjadikan baumu itu busuk. Maka amal itu mengatakan, karena kamu telah melakukan aku semasa di dunia, kamu melakukan amal buruk, sekarang kamu telah menunggangi aku di dunia, dan akulah yang akan menunggangi kamu di akhirat. Artinya orang kafir yang tidak melakukan amalan kebaikan dan kebenaran, merekalah yang mendapatkan kecelakaan dalam kehidupan di akhirat. Nah, itulah yang kemudian disampaikan di dalam bab 386, 387, malaikat pengiring dan amal seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan 388 pada pembahasan di mana manusia ketika bumi langit diganti dengan bumi langit yang lainnya. Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah pembahasan kita hari ini, semoga Allah memberkahi. Saya serahkan kembali kepada Abu Muhammad, Pak Dewo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mohon izin jika boleh, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kajian yang Ustaz sampaikan. Saya bagi menjadi 3 kelompok pertanyaan, Ustaz. Yang pertama mengenai Qorin. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, apakah Qorin ini juga akan menyertai manusia di alam kubur dan di akhirat, selain di dunia? Bismillah. Apakah Qorin itu akan juga menyertai manusia ketika di alam barzakh? Saya tidak tahu tentang itu, karena tidak ada keterangan secara spesifik menerangkan tentang itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bahwasanya yang menemani dan mengiringi kita adalah amal soleh kita, itu jelas. Riwayatnya sahih. Bukan hanya riwayat dari Amr bin Qais, tapi juga ada riwayat dari Barok bin Azib. Memang amal itu akan menemani, menyertai orang yang beriman semasa hidupnya di alam barzakh. Para malaikat, sebagaimana keterangan yang kita sabati dari Sabit al-Bunani. Adapun Qorin, karena Qorin itu juga makhluk sebenarnya. Dan ketika mereka
ketika dia makhluk, selayaknya manusia, dia terkena beban, hukuman, sebagaimana dia terkena objek pahala, maka sebenarnya mereka kalau dari pengertian itu mereka tidak menemani. Wallah alam bisawab. Adapun jawaban yang lebih benar, adapun jawaban yang sebenarnya saya belum tahu. Tapi kalau saya pahami adalah korin itu kan jin. Wukila qorinuhu minal jinni. Allah itu mewakil setiap manusia itu diwakilkan penyertanya dari jin. Lah jin itu kan dia terkena objek pahala dan terkena objek hukuman. Kalau dia mati, kalau hari kiamat, dia ikut mati. Dan dia akan mempertanggungjawabkan jawaban juga. Karena dia terkena kepada keumuman ayat surat Ad-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga bisa dipahami. Yang berikutnya, apa ada cara tertentu memohon pertolongan dari pengaruh korin ini? Dan bolehkah berdoa agar korin yang kita dapati atau mendampingi kita adalah korin yang muslim? Dibolehkan berdoa seperti itu, Ustaz? Diperbolehkan meminta doa supaya korin kita muslim gitu ya? Iya. Pak Dewa ya? Ya kalau berdoa meminta supaya kita selalu disuruh oleh korin kita di dalam kebaikan dan mendoakan korinnya muslim dan tidak menyuruhnya kecuali kebaikan, ya namanya berdoa. Diperbolehkan. Karena memang Rasulullah pun jin korinnya adalah seorang muslim. Rasulullah itu jin korinnya adalah seorang muslim. Jadi tentunya diperbolehkan mendoakan kebaikan. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Yang berikutnya mengenai karomah. Karomah terhadap wali itu apakah betul-betul ada, Ustaz? Karomah itu apa ya? Karomah itu pertolongan Allah yang Allah berikan kepada wali-walinya ketika mereka bukan nabi dan bukan rasul. Kalau untuk nabi dan untuk rasul maka itu adalah mukjizat. Tapi juga kita harus ingat, sebaik-baik karomah itu bukanlah terbang di atas udara. Sebaik-baik karomah itu bukan berjalan di atas air. Sebaik-baik karomah itu bukan apa yang kamu pegang menjadi emas. Bisa jadi itu karomah. Tapi sebaik-baik karomah itu adalah a'dhamul karomati luzumul istiqamati. Sebaik-baik karomah itu ketika engkau ditinggalkan, ketika engkau dijadikan istiqomah atas apa yang engkau lakukan dan engkau kerjakan. Itulah karomah yang paling mulia. Karomah itu kalau didefinisikan secara makna yang paling gampang, karomah itu pertolongan Allah. Itulah karomah. Allah alam bisa. Jadi karomah itu yang paling hebat itu kita istiqomah saja. Misalkan kita istiqomah ngaji ya tadkirah. Istiqomah. Itu sudah karomah. Kita ngaji, kita sholat berjamaah di masjid. Itu sudah karomah sebenarnya. Tapi ada karomah-karomah yang sifatnya itu memang di luar batas standar manusia biasa. Seperti tiba-tiba berjalan di atas air, cuma kemudian terbang, atau yang lainnya. Dan karomah itu biasanya pada kondisi-kondisi yang betul-betul manusia pada saat itu tidak ada lagi harapan kecuali Allah. Dan biasanya karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Karomah itu hanya sekali. Sebagaimana mukjizat yang ada pada Rasulullah, pada para nabi itu ya sekali digunakan dan tidak berulang-ulang. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, apakah dibolehkan mengunjungi makam yang dikenal sebagai wali? Di keluarga saya telah terbiasa mengunjungi wali yang mereka yakini memiliki karomah tertentu. Apakah yang demikian dibolehkan dan bagaimana menghindarinya? Karena saya sebenarnya tidak ingin hadir di dalam acara tersebut. Sebenarnya ziarah kubur sesuatu yang diperbolehkan. Ziarah kubur itu diperbolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Fa'innaha tudzakirul akhirah wa tuzahidu fid dunya. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, tetapi hari ini saya perintahkan kalian untuk ziarah kubur. Mengingatkan akhirat dan membuat kalian zuhud dalam perkara dunia. Maka itu diperbolehkan. Secara umum kita ziarah kubur diperbolehkan. Adapun mengkhususkan ke tempat-tempat yang ziarah kuburnya harus di sini, ziarah kuburnya harus di sana. Maka kita kembalikan kepada keumuman hadis Rasulullah saja. Fungsi ziarah kubur itu mengingatkan akhirat untuk kita dan menjadikan kita hidup zuhud setelah kita mengingat gundukan tanah yang akan menjadi tempat rumah kita juga nanti ketika mati.
Dan tidak perlu kita mengharuskan diri kita untuk ziarah ke tempat-tempat yang jauh. Tapi kalau satu waktu misalkan kita diajak sama keluarga ziarah kubur, ya tidak usah kita antipati dan resistensi dengan luar biasa mengatakan begini dan begitu, tidak usah. Niatkan aja ziarah kubur untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dan tentunya harus dimengerti adabnya, tidak boleh meminta, tidak boleh berdoa kepada penghuni kubur, tetapi tetap fungsi kita ziarah kubur adalah mengingatkan kita tentang kematian, bukan meminta kepada yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Sekarang mengenai, saya dengar malaikat itu hadir pada setiap kajian ilmu. Apakah yang demikian juga ada bila mana orang belajar secara online seperti sekarang? Apakah malaikat juga hadir dalam kajian sejenis ini? Dan apakah juga hadir saat orang mengikuti kajian melalui YouTube? Setiap kebaikan yang kita lakukan, insya Allah disertai oleh malaikat. Cuma keutamaannya berbeda. Keutamaannya berbeda. Orang yang mendatangi langsung ketika offline tentunya berbeda dengan keutamaan yang mendatangi secara online. Nah, itu tentunya keutamaannya berbeda. Kalau dibersamai oleh malaikat, setiap kerangka ketaatan itu ya selalu akan dibersamai oleh para malaikat dalam konteks ketika mencari ilmu. Cuma keutamaannya yang mungkin lapisan dan derajatnya berbeda-beda. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan malaikat hadir pada saat seseorang dibangkitkan dari kubur. Tapi apakah juga seseorang akan meninggal akan melihat malaikat juga, Ustaz? Maksudnya gimana itu, Pak? Akan melihat malaikat. Mau meninggal, apakah juga dia sepertinya bertanya, kalau orang meninggal juga melihat malaikat sebelum meninggal, Ustaz, menjelang kematiannya? Ini kelihatannya sudah pernah kita jelaskan, kalau tidak salah ya, Pak Dewa, bahwasanya ada 3 perkara yang menjadikan seseorang itu melihat sesuatu atau mendapati ketika dia menjelang sakaratul mautnya. Orang itu kalau sakaratul maut itu, orang kalau akan mati itu 1 merasakan sakaratul maut, 2 akan digoda oleh setan, yang ketiga maka dia melihat para malaikat yang akan menjemputnya. Itu sudah pernah kita bahas kalau tidak salah, mungkin beberapa puluh kajian yang lalu ya, tentang bagaimana yang dialami manusia ketika menjelang kematiannya. Oke, Ustaz. Jika kita berdoa yang buruk kepada orang yang zalim kepada kita, padahal setahu saya doa itu kembali kepada kita. Doa yang buruk tadi apa juga kembali kepada kita, Ustaz? Doa yang buruk akan kembali kepada kita. Saya belum pernah membaca tentang itu. Yang saya tahu tidak pernah ada hal semacam itu. Tapi yang saya baca itu, Pak Dewa, adalah ma min muslimin yad'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin illa atahu iyah min ihda salasi khisalih. Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa dan di dalam doanya tidak ada dosa dan memutuskan silaturahmi kecuali dikabulkan oleh Allah dengan 3 perkara. Artinya, kalau ada orang yang berdoa yang kaitannya dengan dosa, kontennya dalam doa itu biasanya nggak dikabulkan oleh Allah. Dan tentunya akan dicatat sebagai sebuah keburukan karena dia mendoakan keburukan untuk saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali orang terdolimi. Orang terdolimi, nah maka dia boleh mendoakan kedoliman yang sepantas dan seganjar dengan kedoliman yang dia dapatkan kepada orang yang mendolimi dia. Boleh kalau itu. Dan itu akan bekerja. Dan itu akan menuju kepada Allah dan sangat besar dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang terdolimi itu mendapatkan 3 pilihan dari Allah. 1, membalas dengan balasan yang seganjar. Atau 2, yaitu memaafkan, tetapi tidak bisa berbuat baik kepadanya setelah itu. Atau yang ketiga, memaafkan dan tetap berbuat baik. Maka salah satu di antara pilihan itu boleh membalas dengan doa yang sepantar dengan kedoliman yang dia dapatkan dan tidak boleh melampaui batas. Allah bisa.
Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan ringan tapi menarik ini, Ustaz. Jin itu apa ada batas umurnya? Nanti juga mati kan, Ustaz? Berapa umur jin? Kalau umur jin ya saya tidak ngerti ya. Sama dengan manusia, ada yang tua, ada yang muda mungkin. Tapi apakah jin itu mati? Jin itu mati. Jin itu mati. Yang tidak mati, yang ditangguhkan umurnya hanyalah iblis. Fa'innaka minal mundharin, kamu akan ditangguhkan sampai nanti hari kiamat. Tapi kalau jin ya bisa hidup, bisa mati, dia nikah, bisa kawin, bisa punya anak, itu jin. Ada sebuah dialog lucu. Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala pernah ditanya, apakah jin itu menikah? Iya. Apakah jin itu punya anak? Iya. Imam Asy-Sya'bi lalu ditanya, siapa nama anak-anaknya jin? Lalu Imam Asy-Sya'bi menjawabnya dengan bercanda. Wah, maaf saya tidak tahu nama anak-anaknya. Ketika mereka menikah, mereka tidak mengundang saya. Nah, itu contoh cara menjawab sesuatu kayak gitu terkadang. Baik, Ustaz. Yang berikutnya ini, seorang ibu bertanya, serang Bapak. Anak pertama saya meninggal tahun lalu. Saya setiap hari Jumat menyempatkan diri untuk mendatangi kuburnya dan mendoakan untuk anak saya di saat yang ijabah itu. Apakah yang demikian dibolehkan di dalam syariat? Tidak apa-apa, Ibu. Ada beberapa riwayat yang menerangkan memang keutamaan hari Jumat untuk ada beberapa riwayat yang menerangkan keutamaan hari Jumat untuk ziarah. Saya dapatkan di kitabnya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Tapi pada dasarnya memang mendoakan si mayit, berziarah kepada kuburannya itu ya merupakan bagian dari aktivitas seorang muslim itu ya ziarah kepada kubur dari keluarganya. Bukankah Rasulullah pernah minta izin langsung kepada Allah supaya beliau diberikan izin untuk berziarah kepada makam ibunya kan? Dan itu sudah menunjukkan kepada kita ziarah itu merupakan kulturnya sunnah. Untuk mengingatkan kita bahwasanya hari keberangkatan kita mungkin bisa jadi sebentar lagi datang. Itu juga terkadang menghibur kita bahwasanya kita akan berjumpa kembali dengan bapak dan ibu kita gitu. Insya Allah tidak apa-apa dalam masalah itu. Selama kita mengerti adab dan akhlak ketika kita ziarah kubur. Kalau ibu berkenan nanti dibuka itu di filenya Islam Madinah. Dulu kalau nggak salah sebelum pandemi kita sudah pernah membahas ketika masih offline. Saya dulu membahas bagaimana adab dan akhlak yang harus dilakukan setiap muslim ketika mereka ziarah kubur. Allah a'lam bishawab. Ustadz, jika dosa kita sudah diampuni Allah, tadi Ustadz sampaikan ada tempat-tempat yang bersaksi untuk kita. Apakah tetap nanti akan diperlihatkan dosa-dosa yang sudah diampuni tersebut? Nah, ini ada beberapa riwayat Pak Dewa ya. Tapi riwayat yang saya pegang begini. Kalau ada orang yang berdosa, tetapi dia bertaubat, maka nanti dosanya akan diperlihatkan lagi oleh Allah. Tapi kemudian Allah hapuskan. Dan ketika Allah memperlihatkan dosa itu, private hanya antara Allah dengan pelaku dosa yang sudah bertobat dan diterima taubat. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Malaikat itu hadir pada orang-orang yang sakit ya Ustadz ya. Apakah benar demikian? Kenapa, Pak Dewa? Orang yang sakit apakah dihadiri oleh malaikat? Karena banyak orang berkata malaikat hadir pada orang-orang yang sedang sakit. Saya kalau itu tidak tahu lah Adri. Tidak ngerti Pak Dewa, apakah orang yang sakit itu ditangi malaikat atau tidak. Saya belum pernah membaca riwayat dan hadisnya. Baik, Ustaz. Ini yang berikutnya adalah orang yang meninggal karena kecelakaan, apakah memang sepanjang perjalanannya sudah dibayangi oleh malaikat maut? Setiap dari kita itu dibayangi oleh malaikat maut, Bapak dan Ibu. Kita ini setiap waktunya memang dilihat terus oleh malaikat maut. Dan dalam satu riwayat dari Hasan Al-Basri, bahwasanya Hasan Al-Basri itu menyampaikan kepada kita, malaikat maut itu mendatangi kita sehari 3 kali. Jadi pada dasarnya setiap dari kita dibayang-bayang oleh malaikat maut, ya iya. Apakah orang yang akan tabrakan, dia sudah sadar dibayangi malaikat maut? Ya, insya Allah enggak. Enggak ada yang tahu malaikat maut itu datang, kecuali pada saat ketika dia sakaratul maut.
pada saat itulah dia baru melihat malaikat yang akan menjemputnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, pertanyaan yang lain mirip dan berulang, Ustaz. Jadi kita tutup tanya jawab kali ini sepertinya. Yang lain terkait dengan fikih mungkin saya tidak bacakan ya. Banyak yang terkait dengan fikih tidak terkait dengan tema kajian. Ada yang mau disampaikan dari Syamila mungkin, Ustaz? Jazakallah khair, Pak Dewa. Insya Allah mungkin kita titip teaser ya. Kita akan mengadakan perjalanan kembali Samila Series yang ke-6. Kemarin Samila Series yang ke-5 dengan izin Allah. Hampir 7.000 yang mendaftar menyelesaikan perjalanan The Homeland of Salihin. Masya Allah ya. Alhamdulillah perjalanan tentang seluruh masalah surga kita bahas secara runut, sistematik, dan terorganisir. Sampai kita selesai pada Samila Series yang ke-5. Sekarang insya Allah ada Samila Series yang ke-6 ya, yang kita akan selenggarakan di bulan Desember, yang kita ambil sebuah tema This is the End. Perjalanan meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Alhamdulillah sudah hampir 1.000 lebih yang mendaftar. Moga-moga kalau ada yang ini untuk mempelajari kembali tentang bagaimana persiapan kita didatangi oleh zaman fitnah, mungkin baiknya mengikuti supaya kita runut, tersistematik di dalam proses kita belajar. Inilah teaser. This is the end. Perjalanan meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all my love. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat bagi yang ingin mendaftar. Silahkan bisa menghubungi admin kami atau mungkin nanti dibantu sama admin dari Islam Madinah di 0857 751 50057. Insya Allah semoga ini bermanfaat. Jazakumullah khair kepada seluruh komponen, para pengurus dan panitia kajian Islam Madinah. Semoga kita selalu bersinergi di dalam kebaikan, bersinergi di dalam upaya menghidupkan pelita indah pada kehidupan manusia. Semoga Allah memberkahi setiap kebersamaan kita. Ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Saya serahkan kembali kepada Pak Dewa. Jazakumullah khairan Ustaz, dan teman-teman dari daftar silakan buka Instagram Syamila atau juga bila mana membutuhkan bisa WA admin Islam Madinah. Nomor sudah berulang kali disebut di chat. Insya Allah akan diberikan nomor Yayasan Syamila untuk pendaftaran This is the End. Demikian kajian sore ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Jazakallah khair. Jazakallah.